Halo Sobat Korpu, apa kabar? Tetap jaga kesehatan ya. Video Finding Knowledge kali ini mau bahas tentang handling komplain atau penanganan keluhan. Sebelumnya nanya dulu deh, Sobat Korpu pernah nggak dapet komplain? Dan komplain itu bikin Sobat Korpu galau atau malah mengintrospeksi diri buat jadi lebih baik lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita lanjut, Sobat Korpu jangan lupa follow Instagram @live@kf, subscribe dan nyalain lonceng notification channel YouTube KF Korpu supaya gak ketinggalan video terbaru dari KF Korpu. Mari kita lanjut. Dilihat dari definisinya, komplain itu ekspresi ketidakpuasan pelanggan terhadap produk atau layanan saat ekspektasi nggak sesuai sama kenyataan yang diterima pelanggan. Ini jadi hal yang nggak jarang dilakukan pelanggan loh. Setiap keluhan atau komplain dari seseorang perlu diterima dan dihandle dengan sebaik mungkin. Tapi dalam proses penerimaan komplain, kadangkala komplain yang kita terima justru ngebuat kita galau dan merasa sedih. Nah, ini nih yang perlu dicatat. Kita harus mulai bersahabat dengan komplain. Bukan menjadikan komplain sebagai lawan dan merasa tertekan, apalagi sampai galau saat mendapatkan komplain. Sobat Korpu, kita harus menanamkan mindset kalau komplain itu saran dari pelanggan supaya kita lebih baik lagi dalam melakukan pekerjaan dan lebih bersemangat lagi supaya nggak terjadi komplain. No baper, tapi do better. Emangnya handling komplain itu apa sih? Dari definisinya, handling komplain adalah teknik penanganan atau mengelola keluhan dengan cepat, tepat, dan memuaskan. Gampangnya, handling komplain itu bagaimana cara kita dalam menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan tepat. Nah, yang jadi penyebab adanya komplain itu karena kualitas pelayanan yang terkadang kurang profesional. Frontlinernya nggak mengerti kebutuhan pelanggan dan terselesaikan dalam waktu lama. Kemudian, ketersediaan barang yang diterima nggak sesuai, kurang, atau rusak. Dan tarif harga produk yang mahal atau harga nggak sesuai dengan barang yang diterima. Yang terakhir, kebersihan dan kenyamanan. Area layanan yang kotor membuat pelanggan gak nyaman dan ditambah lagi ruangan tunggu yang gak mencukupi untuk pelanggan. Komplain dari pelanggan bisa disampaikan lewat email yang dikirim secara langsung ke perusahaan, lewat call center, dan sekarang ini pelanggan bisa langsung menyampaikan keluhannya lewat sosial media kayak Instagram, Facebook, dan Twitter. Tapi harus hati-hati nih Sobat Korpu, karena menyampaikan keluhan lewat sosial media bisa berpengaruh dengan citra perusahaan. Makanya, keluhan pelanggan gak bisa diabaikan gitu aja. Soalnya, pelanggan akan merasa gak dihargai dan kinerja perusahaan akan dipertanyakan. Sekarang ini berkembangnya teknologi dan digital dimanfaatkan oleh perusahaan untuk bisa menjangkau keluhan pelanggan. Contohnya perusahaan Google dan Apple. Kedua perusahaan besar itu menggunakan artificial intelligence untuk menyelesaikan permasalahannya. Tentunya ini jadi memudahkan dan lebih cepat. Pelanggan hanya perlu menyampaikan keluhan mereka dan akan diberikan beberapa solusi terkait masalahnya. Tapi jika masih belum mendapatkan jawaban, pelanggan akan langsung dihubungkan dengan admin untuk berkonsultasi lebih lanjut terkait keluhannya. Cepat, tepat, dan praktis. Sobat Korpu, membiasakan diri untuk bersahabat dengan komplain bisa jadi evaluasi buat kita supaya jadi lebih baik lagi saat menangani keluhan pelanggan. Ini bisa jadi goals buat karyawan untuk bekerja lebih baik supaya nggak ada komplain lagi. Komplain dari pelanggan juga ngebantu perusahaan jadi lebih maju dan membangun citra perusahaan jadi lebih baik. Sebenarnya nih Sobat Korpu, komplain dari pelanggan itu menunjukkan kalau pelanggan care dan peduli loh sama perusahaan. Soalnya
pelanggan mengharapkan kita jadi lebih baik lagi. Makanya, keluhan pelanggan harus diatasi secepat mungkin. Ini juga bisa meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan. Nah, maka dari itu, perusahaan harus mempersiapkan dan meningkatkan penanganan keluhan yang baik dan memanfaatkan perkembangan digital. Soalnya, kalau nggak diatasi dengan cepat dan tepat, bisa memberikan impact yang buruk ke perusahaan, bisa menurunkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Apalagi kalau keluhan disampaikan lewat sosmed. Digitalisasi membuat siapa saja bisa ikut berkomentar. Untuk mengurangi komentar buruk yang menggiring opini pelanggan, kita harus bisa dengan siap menyelesaikan keluhan pelanggan. Soalnya, selain citra perusahaan yang buruk, interest pelanggan terhadap produk kita juga ikut menurun. Akibatnya, kita bisa aja kehilangan pelanggan. Untuk menghindari dampak negatif tersebut, yuk kita kenali jenis-jenis komplain. Yang pertama, ada emotional complaint atau keluhan emosional. Biasanya keluhannya berhubungan dengan personal atau masalah pribadi dengan kebijakan perusahaan. Dalam menangani komplain ini harus berhati-hati banget nih. Soalnya, seringkali pelanggan menyampaikan keluhannya dengan emosi. Nah, Sobat Korpu jangan sampai ikutan emosi. Tapi mulailah dengan mendengarkan dan memahami keluhan pelanggan, meminta maaf, dan take action untuk mengatasi keluhan pelanggan. Yang kedua, ada rational complaint atau keluhan rasional terkait produk, harga, layanan, ketersediaan barang, dan promosi. Sobat Korpu harus memahami dan mendengar keluhan pelanggan dan mencoba untuk mengatasi keluhannya. Tapi kalau Sobat Korpu nggak bisa memberikan solusi, sampaikan pada pelanggan kalau kita harus merujuk ke SDM yang lebih kompeten dan akan kembali secepatnya. Setelah Sobat Korpu memahami permasalahan yang menjadi keluhan pelanggan, kita juga memperhatikan skill yang harus kita miliki saat menyampaikan solusi ke pelanggan. Yang pertama, ada komunikasi. Ini skill yang harus banget dimiliki. Soalnya, komunikasi yang baik bisa menenangkan pelanggan. Karena biasanya pelanggan menyampaikan keluhan dengan menggebu-gebu, penuh emosi, dan dalam keadaan panik. Nah, kita jangan ikut terbawa emosi dan ikutan panik, tapi tetap tenang saat mengkomunikasikan situasinya. Kemudian, skill selanjutnya adalah pilihan bahasa yang baik. Pilihan bahasa yang dipilih sebaiknya bersifat informatif dan jelas supaya pelanggan mendapatkan informasi yang diperlukan. Rasa empati. Mencoba untuk memposisikan diri jadi pelanggan saat mendengarkan keluhan kekecewaan pelanggan. Kemudian knowledge. Penting banget buat kita memahami produk knowledge dari produk yang dipasarkan. Jadi, saat menghadapi keluhan, kita bisa memahami dan membantu memberikan solusi dengan cepat. Skill terakhir yang harus Sobat Korpu miliki yaitu persuasif. Kita harus mampu membujuk pelanggan supaya bisa semakin yakin dengan penanganan keluhan yang akan kita berikan. Nah, sekarang kita pahami nih strategi yang tepat untuk menyelesaikan komplain pelanggan. Yang pertama, kita pahami dulu keluhan pelanggan dan tetap tenang meskipun sebenarnya kita sedang menganalisa permasalahan pelanggan. Makanya, penting banget buat kita memahami produk knowledge produknya supaya bisa tahu langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Terus, jangan menunda penyelesaiannya. Kadangkala, dalam menangani keluhan pelanggan gak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Nah, penting untuk kita meminta pengertian pelanggan dan berusaha untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Berikan ketenangan pada pelanggan. Saat menyampaikan keluhan, kadang pelanggan suka emosi, kasar, dan bicara yang gak sopan. Tapi, kita jangan ikutan emosi, tapi mencoba untuk menenangkan pelanggan. Harus teliti dan hati-hati, harus paham betul permasalahannya apa, supaya bisa memberikan solusi yang tepat. Soalnya,
Bakalan fatal banget kalau kita salah dalam mengatasi solusi pelanggan. Yang terakhir, bangun kerjasama antar sesama karyawan. Ini penting banget juga loh. Terkadang kita nggak bisa menyelesaikan permasalahan karena adanya keterbatasan. Makanya butuh bantuan dari rekan kerja. Jadi bisa bersinergi bersama untuk menyelesaikan keluhan pelanggan. Nah Sobat Korpu, jadi wajib banget buat kita merubah mindset dari pikiran negatif tentang komplain jadi bersahabat dengan komplain. Membiasakan diri buat siap dan sigap saat mendapat komplain dari pelanggan. Dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. No baper, do better! Sobat Korpu, itu tadi tentang bersahabat dengan komplain. Kira-kira di next video Finding Knowledge, Sobat Korpu mau bahas apa nih? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini supaya kita sama-sama menambah ilmu. Tunggu video kita selanjutnya ya. Follow Instagram @live@kf dan subscribe dan nyalahin lonceng notification supaya nggak ketinggalan video terbaru dari KF Korpu. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat!